Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dari istirahat kami sepanjang malam dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami pada pagi hari ini, marilah kami mohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar Tuhan membekali setiap aktivitas kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman-Mu boleh membekali kami Tuhan, untuk kami melaksanakan semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti, hanya oleh pimpinan pertolongan-Mu Bapa. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada pagi yang indah ini, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan mau memberikan bekal bagi kami melalui kebenaran firman-Nya, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami lemah. Untuk itu kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan dan penyertaan bagi setiap aktivitas kami mulai pagi hingga sampai malam nanti. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama baca di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kasih yang kekal. Ya, kasih yang kekal. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Inilah firman Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal berarti kasih yang tidak berhenti. Kasih yang terus menerus menyertai kehidupan kami. Itulah kasih yang kekal. Sekalipun di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kehidupan kami, kami seringkali jauh daripada Tuhan. Kami seringkali melupakan Tuhan. Apalagi kalau hidup kami sudah di dalam berkat, di dalam suasana yang penuh sukacita, seringkali kami jauh daripada Tuhan. Ataupun di dalam kesulitan kami, seringkali kami sudah berdoa, mohon pertolongan, mohon penyertaan Tuhan, dan seringkali pula kami merasa bahwa doa kami belum Tuhan jawab, sehingga kami membawa hidup ini jauh daripada Tuhan. Ya, mungkin Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan tidak mempedulikan aku orang yang kecil ini, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan punya satu program bagi kehidupan umat manusia yang sudah jatuh dan terperosok di dalam dosa ini. Tuhan tidak rela manusia itu binasa. Sekalipun manusia sudah tidak taat, sekalipun manusia sudah hidup jauh daripada Tuhan, melupakan janji dan pesan-pesan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan punya satu konsep dan program.
Tuhan selalu mencari jalan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Bahkan untuk mencapai tujuan ini, Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal. Dengan syarat yang sangat mudah. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tidak pernah ingat dengan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan selalu ingin mencapai hidup kita sampai kita semua memperoleh keselamatan yang kekal di dalam kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang tak putus-putusnya. Sampai kapanpun aku tetap mengasihi engkau. Dan dikatakan juga, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih setia. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kasih setia berarti kasih yang selalu menyertai. Dengan setia di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Kalau tadi saya singgung bagaimana Tuhan membuka jalan untuk menyelamatkan manusia, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 yang sudah sering kita baca. Di situ dikatakan, ya, demikianlah kasih Tuhan itu kepada seluruh umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Cukup dengan percaya yang sungguh akan menghasilkan iman yang teguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman ini tidak akan tergoyahkan. Iman ini tidak akan goncang dan iman ini tidak akan lemah. Karena di dalam iman yang teguh ini kita memiliki satu konsep kehidupan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau setia mengikut Tuhan. Satu komitmen harus jelas di dalam kehidupan orang percaya agar pengiringan kita kepada Yesus Kristus tidak sia-sia di tengah jalan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hidup yang sulit pada saat ini, kita pun harus tetap setia mengikut Dia. Karena Tuhan dengan kasih setianya tetap akan melanjutkan semua programnya, yaitu keselamatan bagi semua umat manusia. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut di ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan minta. Ya, kalau Tuhan sudah melanjutkan kasih setianya kepada kita, maka wajiblah bagi kita, ya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Total kita harus mengasihi Tuhan sebagai satu respon positif kita atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, semuanya, yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita rindukan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Janganlah lemah hatimu. Janganlah memikul bebanmu sendiri dalam situasi yang sulit. Ancaman COVID-19 yang tak kunjung selesai ini, kesulitan ekonomi yang selalu membayangi kehidupan kita. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, kasih setiaku akan selalu berlanjut, kata Tuhan. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian Tuhan Yesus minta kepada kita, percayalah dengan sungguh, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu. Total kita harus percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya janji kebenaran firman Tuhan itu benar-benar boleh kami nikmati dalam hidup ini. Apapun situasi, apapun keadaan kita, kita mampu hidup tetap di dalam kasih karunia dan kasih Tuhan yang luar biasa itu, hingga kami boleh tetap hidup dalam suasana yang penuh pengharapan dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, di mana kami boleh diingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan putus di tengah jalan, bahkan akan tetap berlanjut sekalipun keadaan kami yang sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, kami amat bersyukur jikalau kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami pada pagi hari ini, yang akan kami pakai untuk menyertai kehidupan kami sepanjang pagi di dalam semua aktivitas kami hingga sampai pada malam nanti. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapa banyak kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, hati kami, iman kami boleh diteguhkan kembali. Dan bagi kami, saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini menghadapi segala berbagai masalah, Tuhan angkat segala permasalahannya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan, cukupkan dalam kehidupannya. Jauhkan kami dari segala rasa takut dalam kehidupan kami, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Demikian juga Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, COVID pandemi segera Tuhan lalukan. Virus-virusnya Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa Indonesia ini, sehingga kami semua Tuhan boleh merasakan hidup dengan damai, penuh sukacita, hanya oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.